Shalom, selamat siang saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur atas segala kebaikan dan kemenangan Tuhan selalu menyertai kita di hari-hari kita. Apapun keberadaan kita pada saat ini, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. So kita mari menyembah Tuhan. Kita memuliakan Dia, kita mengasihi Tuhan segenap hati kita. Dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang mau menyembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari kita doa bersatu pujian.
Kami datang Tuhan menyembahmu, ngasih hidup Tuhan, dan bawa hati kami Bapa. Berkati hati kami Tuhan, berkati roh kami, agar senantiasa menjadi bangkau kebenaran dan kebenaran. Ampuni kami Bapa, segala kelemahan yang diperlukan. Ampuni kami Tuhan, layani kami Bapa, tuliskan hati kami. Engkau kudus Tuhan, agar kami layak menyembah Engkau, agar kami layak memuji Engkau, agar kami layak mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh baik, sangat baik, tidak akan seperti Engkau, tidak Tuhan seperti Engkau, sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Itu karena kami bersyukur kami pujian Bapa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau pemimpin kami, Engkau tuntun kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, saudara-saudara, siap hari kami siap memberikan Engkau, kami siap memuliakan Engkau. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau baik, betapa Engkau mulia Tuhan dan kasih-Mu tiada saudara. Haleluya. Lalu ada pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan.
kita mau berhadapan muka dengan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita mau angkat kita kepada Tuhan. Karena Tuhan, Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang mencatat hidup saya dan saudara. Kita mau berjalan di jalannya Tuhan. Kita tidak mau pilih ke kiri, pilih ke kanan. Karena yang pilih ke kanan tidak ada di dalam jalan Tuhan. Kita tidak bisa jaga hidup kita. Tidak pilih kiri, pilih kanan. Kita selalu menyertai. Amin. Haleluya. Sama-sama kamu katakan. Kita suci, kita mau jaga bersih, sempurna sama seperti Yesus Kristus. Karena itulah kita punya iman untuk kita boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Kita boleh mempunyai hati sama seperti hati Kristus. Kita minta pada Tuhan agar kita punya pikiran sama
tujuan untuk aku hidup, Tuhan. Kita mau bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bila Tuhan memberitahukan kepada saya dan saudara, apakah tujuan hari ini diciptakan Tuhan? Haleluya. Kita mau jaga hidup kita, saudara, agar kita lebih kudus, agar kita boleh hidup sama seperti Kristus hidup. Haleluya. Mari pujian ini kita angkat sebagai iman percaya kita kepada Tuhan. Kita mau percaya kalau Tuhan senantiasa menjaga hidup kita. Mari kita katakan, aku percaya. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan pujian penyembahan ini Tuhan. Kami berdoa supaya setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ini menjadikan kesukaan hatimu ya Allah. Inilah kami di hadapanmu ya Tuhan, yang selalu merindukan Tuhan kami, yang selalu merindukan hadiratmu di tengah-tengah kami saat ini, di mana kami sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kami, di dalam setiap langkah-langkah hidup ini. Tuhan, kami berterima kasih, kami bersyukur kalau kami berada dalam hadirat Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah kebahagiaan hati kami kalau kami boleh di tengah-tengah hadirat yang suci itu. Perkenankan kami semua Bapa, ampuni segala ketidakpantasan dalam setiap ucapan kami, kelakuan kami, perbuatan kami, tindakan-tindakan kami yang belum sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi ini kami di hadapan-Mu yang selalu merindukan kami. Bapa, berkati kami, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu hal yang sangat penting, saudara, di dalam kitab Wahyu yang sering dianggap tidak penting, saudara. Padahal hal ini sangat penting sekali, ya. Dan ini yang selalu luput dari sudut pandang banyak orang Kristen hari ini. Ini sangat penting sekali, saudara. Dan hal itu yaitu mengenai kebangkitan pertama, saudara. Kebangkitan pertama. Kebangkitan pertama ini satu-satunya yang dituangkan di dalam kitab suci, di kitab Wahyu, khususnya ditulis di dalam Wahyu 20 yang kita miliki ini, saudara. Dan ini membicarakan mengenai kebangkitan pertama yang artinya juga adalah kebangkitan yang utama, saudara. Minggu lalu kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Paskah. Dan ini kerinduan saya untuk membagikan hal ini, firman Tuhan ini bagi kita semua pada saat ini, saudara, yaitu mengenai kebangkitan pertama, ya, kebangkitan pertama, saudara, yang juga berarti kebangkitan yang utama, saudara. Nah, untuk itu kita akan bedah ayatnya di dalam kitab Wahyu ayat 4 dan 5. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah memenggal kepalanya karena kesaksian dan Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya, orang Kristen, kita harus hati-hati dalam menafsirkan ayat firman Tuhan ini, saudara. Sebab kalau kita salah menafsirkan ayat ini akan mengakibatkan fatalistik atau kefatalan dalam pemahaman atau pengertian kita mengenai ayat firman Tuhan ini, saudara. Nah, untuk membedah ayat ini khusus tentang hal kebangkitan pertama, saudaraku, ada 3 poin penting yang akan kita lihat, akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, saudaraku, hal yang pertama mengenai kebangkitan pertama ini harus saudara pahami bahwa fakta adanya kebangkitan yang pertama ini benar-benar ada. Ya, fakta daripada kebangkitan yang pertama ini benar-benar ada, saudara. Nah, ini yang akan kita bedah firman Tuhan ini. Pertanyaannya, kapan kebangkitan pertama ini terjadi, saudara? Yang seperti apakah kebangkitan pertama itu? Yang bagaimana kebangkitan pertama ini, saudara? Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seperti yang telah kita ketahui, tahun lalu saya sudah mengajarkan, kita sudah membedah tentang kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu di sini banyak simbol-simbol, banyak figuratif-figuratif, ya, yang tidak bisa, saudara, kita memaknainya atau mengartikannya secara harfiah. Tidak boleh. Kitab Wahyu ini banyak simbol. Jadi, saudara, orang percaya, orang Kristen tidak boleh mengartikan dalam membahas atau melihat kitab Wahyu itu secara harfiah, ya. Karena ini akan
akan menimbulkan banyak pikiran atau ajaran yang semakin bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan. Kalau saudara menafsirkan atau membaca kitab Wahyu dengan secara harafiah, ya, karena saudara tidak mengenai ada simbol-simbol dan figuratif di situ, saudara nanti akan bertentangan dengan kebenaran Firman Tuhan secara utuh. Artinya secara keseluruhan dan seluruh isi Alkitab. Ya, jadi kita harus hati-hati, saudara. Ya, nah, saya akan mengajak saudara. Ya, kita melihat pelan-pelan. Ya, di situ dikatakan, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Nah, lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atas. Tahta itu berbicara tentang kekuasaan, saudara. Selalu di dalam Alkitab kalau berbicara tahta itu kekuasaan, kedudukan, ya. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, orang-orang yang duduk di dalam kekuasaan, ya. Artinya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi Tuhan pun memberikan mereka kuasa untuk menghakimi. Lalu Yohanes, karena ini ditulis oleh Yohanes, murid Tuhan Yesus yang terkasih, yang mengatakan, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Tuhan Yesus, saudara. Dan karena firman Allah. Nah, di sini kuncinya, saudara, ya. Ya, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Ini jiwa-jiwa orang-orang yang dihakimi oleh tadi orang-orang yang memiliki kuasa, saudara, ya, yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Ini kuncinya. Dan karena firman Allah, ya, yang tidak menyembah kepada binatang itu. Nah, binatang ini, kalau saudara baca ayat pertamanya, datangan mereka, ini cirinya orang-orang, ya, yang mengalami kebangkitan pertama itu, dan mereka hidup kembali, katanya, dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa yang 1000 tahun, saudara. Nah, pelan-pelan, ya, saya akan bagikan, ya, maksud dari apa itu kebangkitan pertama, saudara. Karena ini kurang, dan jujur saya melihat gereja kurang memberitakan tentang hal kebangkitan pertama ini. Dan ini bukan yang pertama kali saya khotbahkan, tahun lalu saya sudah khotbahkan juga, saudara. Tetapi ini saya kurang puas untuk membagikannya bagi saudara, karena ini sangat penting dalam kita membawa iman kita kepada Kristus, saudara. Iya, ini pengaruh dengan iman kita. Nah, saudara, jadi yang pertama untuk mengetahui tentang kebangkitan pertama atau kebangkitan yang utama ini, saudara, hal yang pertama bahwa kebangkitan pertama harus dipahami sebagai kebangkitan spirit. Kebangkitan pertama ini adalah kebangkitan spirit atau kebangkitan dari gairah dari orang-orang yang telah mati martir bagi Kristus yang diteruskan oleh orang-orang percaya lainnya. Ini hal yang pertama, ya. Jadi kebangkitan pertama yang kita harus bangkit, saudara pahami, ini adalah kebangkitan spirit atau gairah dan orang-orang yang telah mati martir bagi Kristus yang diteruskan oleh orang percaya generasi-generasi berikutnya, saudara. Ya, di sini dikatakan di ayat yang keempat, aku juga melihat jiwa-jiwa, ya, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal, ya, kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Ya, ini saudara kuncinya, saudara. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang tekun menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus. Ya, spirit mereka tidak pernah mati. Ya. Jadi setiap generasi itu dari rasul-rasul, bapak-bapak gereja sampai kepada tokoh-tokoh reformasi gereja, bahkan sampai kita hari ini, gereja ini, ya. Ini spiritnya tidak akan pernah mati, ya. Selalu ada, ya. Walaupun aniaya hebat mereka alami di sepanjang hidup mereka, tetapi spirit tersebut tetap menyala dalam kehidupan orang-orang Kristen penerusnya. Ini loh, saudara. Jadi saudara memahami tentang kebangkitan pertama di dalam kitab Wahyu 20 ini
Ini kebangkitan tentang spirit. Ya. Spirit orang-orang yang bertekun, yang menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini yang sangat menarik untuk kita bahas kebenaran ini, saudara. Ya, di tengah-tengah kehidupan hari ini yang tidak memberikan pengharapan, tetapi saudara yang di dalam Tuhan, kalau saudara tekun dengan Tuhan, saudara serius ya, karena kesaksian batinmu di dalam Tuhan, saudara akan mengalami ini, saudara. Ya. Nah, di sini juga dikatakan, saudara, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Ya. Ini menjadi comfort yang menjadi percakapan ya, tentang menyembah binatang itu dan patung. Apa maksudnya, saudara? Ya. Patung, saudara harus tahu ini. Ya. Berbicara patung ini berbicara tentang wujud atau gambar secara fisik, dari binatang itu, iblis, yang adalah harta kekayaan dunia seperti emas dan perak. Mari buka Ulangan 7 ayat 25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Ya, harus dibakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka, Ya, janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. ya, saudara. Di Yesaya 46 ayat 1 ada ini contoh-contoh ayat-ayat yang menggambarkan itu patung, ya. Ini simbol, saudara, ya. Ayat 46, Yesaya 46 ayat 1. Dewa Bel sudah ditundukkan, Aha. Dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang. Patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang. Nah. Di atas hewan yang pernah kamu arak. Sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah. Nah, sekarang baca ayat yang 5 dan 6. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Ini Tuhan yang mengatakan, ya. Tuhan mengatakan kepada bangsa ini, zaman Yesaya, saudara. Tuhan mengatakan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Terus? Hendak membandingkan dan menyumpamakan aku. Iya. Kamu sehingga kami sama. Ayat 6. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan daging. Mereka mengupas tukang emas untuk membuat alat dari bahan itu. Mereka, ini kuncinya, mereka membuat emas, mengubah tukang emas untuk membuat alat dari bahan itu, emas dan perak. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Jadi saudara, saya mau katakan, orang di mimbar, dia tidak berhak memberitakan, mengutip kitab Wahyu kalau dia tidak memahami seluruh isi Alkitab. Ini penting sekali, saudara, karena akan dibawa dengan tafsiran-tafsiran yang menyesatkan banyak orang. Ya, nanti kita akan bedah juga tentang tanda dan dahi. Jadi saya katakan tadi, orang yang berbicara di mimbar, kalau dia tidak menguasai seluruh isi Alkitab, dia tidak layak untuk menafsirkan ayat-ayat di kitab Wahyu. Karena dia harus lihat dulu seluruh isi Alkitab, dari Kejadian, ya, terus sampai Wahyu. Ya. Kalau nggak salah, nah di sini saudara bisa langsung menangkap. Jadi gambaran dari binatang patung itu bukan hal seperti patung atau apa, ya. Ini adalah merupakan gambar wujud dan iblis, ya, yang ingin menyamai. Nah, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya bahwa patung emas itu ada nyawanya, menarik orang sehingga orang akan terikat dan akan memberikan tanda di dahi, itu maksudnya begitu. Nah, kita baca lagi, saudara, ya. Berikutnya, kita lihat dari contoh dan percobaan Tuhan Yesus di padang gurun, ya, baca. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, ya. Segala kuasa itu, segala kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu,
Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ya, cukup situ aja. Nih, jadi saudara bisa melihat ya di dalam Alkitab sangat jelas tercatat ya bagaimana kuasa iblis yang menggunakan mamon, kekayaan, harta dunia untuk orang menyembah kepada dia. Patungnya itu berbicara tentang wujud iblis ingin menyamakan Allah dengan emas, perak. Ya. Patung itu gambar. Nah, saudara, yang tidak menyembah dikatakan yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan tidak juga menerima tandanya. Jadi ada dua hal. Jadi orang-orang tadi yang saksi ya, martir tadi yang setia dengan kesaksian karena Tuhan Yesus dan karena oleh firman Allah, ini tandanya mereka tidak menyembah kepada binatang itu dan patungnya, dan juga tidak menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Nah, saudara, apa ini? Kita harus bahas, ya. Kita bedah dengan jelas. Di dalam Alkitab, saudaraku, tanda pada dahi itu berbicara mengenai penyembahan. Amin. Penyembahan atau pengajaran, ya. Itu yang pertama. Tanda di dahi itu berbicara penyembahan. Apa yang kamu sembah, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu terima ajaran itu. Dan tanda pada tangan, ini tangan itu pekerjaan yang dilakukan. Ya, jadi tanda di tangan ini kamu tentang pekerjaan apa yang kamu perbuat, untuk siapa kamu bekerja, untuk siapa kamu lakukan. Ya. Nah, ini mungkin saudara masih sumir ya, masih belum jelas, tapi kita akan bahas pelan-pelan. Jadi kalau dikatakan oleh banyak orang Kristen dan para pembicara-pembicara di mimbar hari ini bahwa tanda di dahi, di tangan artinya dipasang chip sistem dalam tubuh manusia sebagai lambang iblis yang dilandaskan dari Wahyu 13, nanti kita buka, itu salah besar, saudara. Salah besar ya, dan sesat. Mengapa? Sebab ya di Wahyu 14 ya, Wahyu 14 ayat 1, firman Tuhan juga mengatakan bahwa anak-anak Tuhan juga diberi tanda di dahi dan di tangan. Anak-anak Tuhan juga diberi tanda oleh Bapa dan Tuhan Yesus di dahi dan di tangan. Jadi tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa tanda di dahi itu bentuk penyembahan. Siapa yang kamu sembah? Kamu menyembah Tuhan Bapa ataupun kamu menyembah kepada mamon, emas, perak, harta dunia? Itu tanda, ya. Dan tangan, tanda di tangan itu bukan berarti saudara dimasukin ini chip atau suatu sistem sehingga di situ ada angka iblis dan saudara itu iblis. Itu tidak alkitabiah, saudara. Sebab itu Alkitab harus dijawab dengan Alkitab. Ini penting. Alkitab harus dijawab dengan Alkitab. Jangan Alkitab dijawab dengan para teolog. Dia sudah punya sistem teologi dengan rancangan sistem metode untuk tentang penafsiran mereka sendiri, tapi belum tentu sesuai dengan kebenaran Alkitab secara utuh, secara menyeluruh. Makanya Alkitab harus dijawab dengan Alkitab, nggak boleh dengan pikiran manusia. Karena Alkitab itu firman Tuhan dan Alkitab satu-satunya sumber dari segala kebenaran. Ya, jadi saudara harus memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau enggak, saudara ambil coba menafsirkan dengan mencampurkan dengan keadaan zaman ini yang tentu belum Alkitab itu katakan maksudnya untuk itu. Itu jadi salah dan itu akan menyesatkan banyak orang, ya. Dan nanti akan ditambah-tambahkan. Ya. Di sini jelas di Wahyu ayat 14 ayat 1, pasal 14 ayat 1, firman Tuhan itu mengatakan bahwa anak-anak Tuhan juga diberi tanda. Anak-anak Tuhan juga diberi tanda di dahi dan di tangan. Jadi harus teliti melihat Alkitab. Jangan hanya lihat di Wahyu 13 itu yang sering diberitakan bahwa nanti akan ditanda chip. Itu tidak Alkitabiah. Kalau saudara dipakai chip, masukin. Saudara tahu loh ini, saudara bertobat, Tuhan ampuni. Ampuni. Biarpun dipakai apa di dalam tubuh, yang Tuhan lihat hatimu. Bukan apa atribut dalam tubuhmu. Tubuh ini akan kembali kepada debu, kok. Dia mau dipasang apa segala macam, tapi kalau hatimu menyembah kepada Tuhan, kamu memiliki tanda Tuhanmu. Tapi kalau hatimu
memberikan kepada harta dunia, emas, perak, itu menjadi tandanya iblis. Itu tanda di situ, bukannya chip dimasukin. Ini sudah banyak salah saya lihat di dalam media sosial ya, pemberitaan kita. Nah, sekarang kita buka ayatnya. Kita baca dulu di dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Wahyu 13, 15, 18. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Dan kepadanya diberi kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Ini Tuhan memberikan kuasa, ya. Memang Tuhan izinkan, ya, kepada iblis atau kuasa gelap, ya, untuk, ya, memiliki kuasa, ya. Tuhan izinkan sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nah, patung binatang itu berbicara juga. Tadi di kalimat pertama bahwa memiliki nyawa. Jadi patung binatang itu memiliki nyawa. Jadi emas itu juga punya kuasa, ya. Dan di sini dikatakan bahwa binatang itu berbicara. Binatang berbicara artinya hari ini emas itu memiliki peranan utama. Makanya orang kaya yang punya kekayaan, dia memiliki peranan utama hidup di bumi. Betul? Iya, karena ini. Terus kalimat berikutnya, dan bertindak begitu rupa sehingga bisa melakukan apa saja. Orang-orang yang memiliki ini, dia bisa dia punya kekayaan, dia punya harta, dia bisa melakukan apapun yang dia mau lakukan. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Sehingga orang yang tidak mau mengikuti menyembah harta itu akan dibunuh, saudara. Ya, dan ayat 16. Dan ia menyebabkan ini dari harta itu, ya, nyawa itu. Sehingga kepada semua orang kecil atau besar. Orang kecil dan besar, artinya orang kaya, orang miskin, siapapun, ya, pasti akan terikat dengan yang merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi siapapun, ya. Jadi bukan hanya orang kaya saja, orang miskin pun kalau dia ingin kaya, dia ingin memiliki harta, tetap dia akan terikat dengan tanda itu dari iblis. Jadi bukan hanya orang kaya, orang miskin pengen kaya pun akan terikat. Makanya hati-hati, saudara. Makanya kalau kita ikut Tuhan, ya, Tuhan mengatakan bahwa kita harus hidup cukup. Paulus mengingatkan, ya, bahwa asal ada makan pakaian cukup, ya. Jangan ingin melebihi lagi. Hati-hati, karena harta itu punya nyawa, punya kuasa. Makanya orang yang terus mencari itu akan terikat. Ya, banyak orang-orang yang akan terikat dengan itu. Ya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Artinya orang ini yang bisnis yang kuasa, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang memiliki peranan utama, mereka bisa melakukan apa saja. Terus, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, ini orang yang sudah ke bawah, terikat, memiliki tanda di dahi dan itu. Nah, nanti tadi saya sudah katakan, baca lagi. Yang penting di sini ialah hikmatnya. Nah, yang penting hikmat. Jadi saudara harus melihat tanda ini dengan hikmat, dengan karunia maksudnya. Nggak boleh melihat 666 itu tanda Antikris. Itu anak SD juga tahu. 66 itu nggak pakai hikmat. Pakai hikmat. Tanda 6 nanti itu saya akan kasih tahu. Terus, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Karena bilangan itu bilangan manusia. Ya, angka 6 itu angka manusia. Allah menciptakan manusia pada hari keberapa? Ke-6. Itu bilangan manusia. Terus, dan bilangannya ialah 666. Bilangan itu 666, saudara. 666. Ini jangan diartikan 6666. Itu secara harafiah. Tadi saya di awal khotbah saya katakan nggak boleh kita secara harafiah 66. Itu nggak pakai hikmat. Kalau saudara membaca ayat ini, 66 itu nggak perlu pakai hikmat. Padahal kita mengatakan kalau kamu membacanya harus pakai hikmat. Itu artinya harus pakai karunia. Nah, angka 6 itu angka manusia. 666, 3 kali 666. Angka 6 3 kali ini angka kesempurnaan hati. Di dalam kitab Wahyu, ya,
simbol angka-angka. Angka sempurna itu ada angka 7. 7 angka sempurna. 3 pun angka sempurna. 10 angka sempurna lengkap. Ya. Jadi 3 itu termasuk angka sempurna. Jadi kalau kita mau menghubungkan antara ini bilangan manusia angka 6 menjadi artinya manusia yang hidup dalam kepenuhan daging. Itu. Jadi dia memang hidup di dalam kedagingannya itu. Sempurna di dalam kemanusiaannya itu, dalam kemanusiaan berdosa. Ya, jadi bukan saudara dianggap masukin pasang chip di tangan, di dahi, terus saudara jadi milik iblis. Terus kalau kita udah tahu di masalah ini, terus kita sadar kita minta ampun dan bertobat kepada Tuhan, kira-kira Tuhan ampunin kan? Pasti Tuhan. Jadi tanda itu bukan tanda secara harafiah atau fisik, sistem dimasukkan di ini. Tidak alkitabiah, saudara. Ya, nanti kita lihat ayat-ayat berikutnya. Dan angka ini tadi saya sudah katakan bahwa angka yang hidup dalam kedagingan. Makanya di dalam Galatia mengatakan barang siapa menjadi milik Kristus, mereka yang sudah menyalibkan daging dan hawa nafsu. Betul? Itu kalau yang menjadi milik Tuhan di Galatia. Jadi di sini akan 66 orang yang hidup di dalam kedagingan, dalam sempurna, yang sudah tidak bisa berubah. Inilah mereka yang disebut menyembah kepada iblis, menyembah kepada batunya binatang itu. Itu karena hatinya kepada harta, mamon. Tuhan sudah mengatakan. Ya, jadi jangan saudara percaya dengan apa yang diberitakan. Nanti ditambah-tambahkan sampai saya pernah dengar katanya angka 66 itu kita dari SD udah ini, SD 6 tahun, SMA 6 tahun, semua jadi dicocok-cocokin saudara. Ngerti nggak? Itu pembodohan, nggak sesuai Alkitab. Tetapi kalau yang saya jelaskan tadi bahwa angka 66 itu adalah orang yang hidup dalam kepenuhan dalam daging. Mereka yang gila harta, terikat hatinya, bisa datang ke gereja, tapi hatinya kepada harta. Bisa berdoa, tapi pikirannya pada uang. Bisa berdoa, bisa, tapi hatinya nggak boleh. Orang percaya kita harus sepenuhnya hati pikiran kita kepada Bapa dan Tuhan Yesus, supaya saudara memiliki tanda oleh Bapa. Pikiran apa yang kita renungkan, kita pikirkan, apa yang kita sembah, yang kita puja hanya Bapa. Amin. Ini bentuk penyembahan, bukan tanda-tanda dimaksud. Ada kan orang orang dari negara mana punya tanda? Ada kan? Apakah mereka menyembah iblis? Belum tentu. Jadi jangan dibilang tanda itu secara harafiah. Ya. Kita harus melihat Alkitab secara komprehensif. Ya. Jangan, kita harus fokus di Alkitab. Buka lagi Alkitab, baca. Sebab di Wahyu 14 ayat 1 dikatakan bahwa anak-anak Tuhan memiliki tanda. Coba baca Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion. Dan aku melihat, di Yohanes kata, aku melihat sesungguhnya anak domba yang berdiri di bukit Sion. Siapa? Tuhan Yesus. Anak domba selalu berbisik Tuhan. Dan bersama-sama dengan dia 144.000. Dan bersama dengan dia 144.000 orang. Ini berbicara tentang komunitas yang kecil. 144 orang-orang ini. Terus dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Iya. Dan di dahi mereka tertulis namanya, nama anak domba itu dan nama bapaknya. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan. Ya, 144 orang itu, ini orang-orang yang sungguh. Ini angka kecil. Ini 144 bukan orang Israel yang akan 144 diangkat. Bukan. Ini orang-orang Corpus Christi, mereka yang sudah setia mengikut Tuhan. Hanya sedikit ini yang sungguh-sungguh, yang tidak menyembah kepada binatang itu, yang tidak menginginkan harta duniawi, dia ingin sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia di dalam kesaksiannya memiliki hati kesaksian di dalam hatinya untuk mentaati firman Tuhan. Ini, ya, mereka ini orang-orang ya yang memiliki tanda. Ini orang anak-anak Tuhan, saudara. Ya. Anak domba itu berdiri di bukit Sion dan bersama-sama. Jadi Tuhan bersama-sama dengan orang-orang 144 ini. Ya, orang ini.
Dan di dahi mereka tertulis namanya, nama Tuhan Yesus, ya, dan nama Bapaknya, ya. Ini maksudnya saudara. Nah, kita akan melihat saudaraku, ya, di dalam Keluaran 13 ayat 9 dan 10. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kupegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan, dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Jadi tanda ini tentang ajaran peringatan bahwa ini bangsa Israel, saudara. Dari perjanjian lama pun Tuhan sudah memperingatkan umatnya, ya, khususnya bangsa Israel, ya, untuk ini hukum Tuhan, ya. Dan inilah tanda. Hukum itu sebagai tanda di dahi dan di tanganmu, ya, peringatan. Jadi tanda pada tangan dan menjadi peringatan di dahimu. Ya. Jadi orang percaya juga ada tanda dari Tuhan, ya, yaitu ketetapan Allah, kebenaran kita harus taat, kita mengikuti firman-Nya, kehendak Allah. Itu tanda. Ya, nah kita baca Ulangan 6 ayat 4 sampai 8, ini lebih jelas. Ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah kau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Harus kau ajarkan mereka berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya haruslah engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jelas? Jelas, saudara? Iya, jadi tanda itu sebenarnya peringatan bagaimana saudara mau mentaati Tuhan di dalam perintah-perintah hukum-hukum Allah tentang kehendak-Nya. Itu menjadi tanda di dalam dahi kita. Jadi jangan dibodohi sama orang-orang yang ini, ya. Kita harus Alkitab menjawab Alkitab. Jangan Alkitab yang menjawab para teolog. Dia sudah mempunyai teori-teori teologinya untuk tidak sesuai kebenaran Alkitab. Jadi saudara, tanda di dahi dan di tangan itu perintah saudara. Ya, apa yang kita taati. Saudara mentaati Tuhan dengan perintahnya, kehendak Tuhan. Itu sebagai tanda kita. Amin. Amin. Dan itu sebagai penyembahan juga. Ini saudaraku. Jadi ini sangat jelas sekali, ya. Jadi saudara jangan dibingungkan, banyak pembicara juga banyak saya melihat juga tanda-tanda dia bikin macam-macam yang seakan-akan itu benar, ya. Tapi itu buatan dari teori-teori mereka. Kita harus Alkitab menjawab Alkitab. Jangan Alkitab yang menjawab itu teori dari para pembicara, hati-hati. Ini semua dari Alkitab, bukan teori saya, saudara. Saya hanya bukain ayat-ayatnya supaya saudara jelas, clear bahwa Alkitab mengatakan tanda di dahi itu bukan chip, bukan suatu sistem yang dibuat. Maksudnya untuk sebagai milik, tapi tanda di dahi itu merupakan penyembahan kepada siapa kita menyembah. Apakah kita menyembah kepada Allah? Apakah kita taat kepada Dia? Ini udah jelas ayat-ayatnya sudah saya bagikan bagi saudara. Ya, jadi saudara sekarang saudara harus lebih cerdas dan juga harus mengajarkan. Saudara bisa mencatat ayat-ayatnya tersebut. Nah, kita kembali lagi tadi kepada Wahyu 20, saudara, ya. Dan mereka hidup kembali. Nah, ini penting. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya, ini Wahyu 20. Kita lihat. Ini hal yang kedua. Tadi yang pertama apa? Bahwa kebangkitan pertama itu maksudnya adalah spirit, gairah, ya, dari orang-orang Kristen yang setia, yang taat kepada Tuhan, yang mau menunjukkan
ketaatannya kepada Tuhan Yesus. Itu spiritnya ya. Spirit kebangkitan maksudnya. Itu. Yang kedua, di sini kata penting yaitu mereka hidup kembali dan memerintah. Nah, hidup kembali dan memerintah. Jangan saudara pikir mereka yang udah mati, martir Tuhan dari rasul-rasul, bapak-bapak gereja udah mati hidup lagi. Bukan seperti itu. Artinya spiritnya itu akan terus mengimpartasikan kepada orang-orang Kristen berikutnya. Dari zaman ke zaman, masa ke masa, tahun ke tahun sampai kita hari ini selalu ada. Dan faktanya di dalam sejarah gereja itu selalu ada orang-orang Kristen yang kembali memiliki semangat spirit kebangkitan itu, saudara. Yang kedua, ini mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Memerintah di sini, saudara, ini tidak boleh dipahami sebagai memerintah secara lahiriah, ya, nggak boleh. Kata memerintah ini teks aslinya adalah basileo. Basileo, memerintah yang lebih bermakna itu mengatur sesama dalam kasih sebagai pelayanan. Ini kata basileo ini ya bukan memerintah secara politis. Memerintah di sini dalam mengatur sesama dalam kasih sebagai pelayanan. Ya. Jadi kalau di Wahyu 20 dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja, ya, teks aslinya memerintah itu basileo, memerintah dalam kasih dalam sesama sebagai pelayanan, sudah, ya. Bukan memerintah secara politis. Ya. Secara politis itu yang bagaimana? Nanti saya jelaskan, saudara. Nah, kata ini dalam bahasa Inggris basileo tadi, saudara, itu dalam bahasa Inggris dikatakan reign. Reign. Ya, kata basileo itu reign yang bisa diterjemahkan yang mengatur dalam kasih. Tidak mesti harus raja. Kalau dikatakan itu raja, nggak mesti. Ya, siapapun. Kalau mereka benar-benar orang Kristen itu memiliki spirit kebangkitan pertama itu, dia pun bisa memerintah. Itu sebagai pelayanan, saudara. Ya, spirit itu. Nah, kata memerintah ini secara politis tidak menggunakan kata basileo. Tetapi kata kurio, ya, beda. Kalau memerintahin pakai kurio, ya itu baru memerintah secara politis. Tetapi Alkitab mencatat kata memerintah di Wahyu 20 ini menggunakan kata basileo, yang artinya tadi saya sudah katakan yang mengatur. Dalam bahasa Inggris dikatakan reign, ya. Dan kalau juga bahasa Inggris juga mengatakan itu sebagai lordship, ya. Ini kata memerintah, ya. Memerintah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus terkait dengan penguasaan Tuhan atas kuasa kegelapan. Ini kuasa kegelapan, saudara. Jadi memerintah sini basileo ini maksudnya adalah terkait dengan Tuhan Yesus dalam kuasa Tuhan, ya, untuk mendominasi dari kuasa gelap. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu yang akan mendominasi dari kuasa gelap. Ini memerintah. Jadi orang-orang percaya yang serius ikut Tuhan, yang memiliki spirit kebangkitan ini, saudara. Nah, sejak Tuhan Yesus dapat mengalahkan kuasa kegelapan, saudara, melalui kebangkitannya, kuasa yang Tuhan Yesus miliki itu juga dipercayakan kepada orang-orang percaya. Ya, jadi ketika Tuhan Yesus menang, dia taat sampai mati di atas kayu salib, dan hari ketiga dia bangkit, dia katakan segala kuasa ada dalam tanganku di langit dan di bumi. Dan sejak itu Tuhan juga membagikan kuasanya, kuasa dari kebangkitan Tuhan itu kepada orang-orang Kristen penerusnya, ke rasul-rasul, ke bapak-bapak gereja, ke tokoh-tokoh reformasi, sampai kita hari ini para hamba-hamba Tuhan dan setiap orang-orang Kristen yang memiliki spirit kebangkitan yang utama itu. Ya, jadi ini spirit ini terus dari generasi-generasi terus lahir, saudara. Spirit ini dari para martir, ya, oleh karena dari Tuhan Yesus ini sampai kita hari ini spirit itu selalu ada, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya. Nah, saudaraku, kita lihat dalam Lukas 11 ayat 20 dan 22. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjadi rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya.
Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikannya rampasnya. Saudara, ini Tuhan Yesus berkata. Ya, Tuhan mengatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Dan apabila, perhatikan saudara, apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi Tuhan mengatakan dilanjutkan, jika seseorang lebih kuat dari orang yang pertama, lebih kuat daripadanya, menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjatanya yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Apa maksud perkataan Tuhan? Artinya, saudara, Tuhan Yesus di sini yang memenangkan, karena Dia taat, Dia bangkit, Dia memiliki segala kuasa di langit dan di bumi ini. Dia memiliki kekuatan itu untuk mengambil alih kekuatan iblis yang sebelumnya iblis miliki. Jadi ingat waktu Adam jatuh dalam dosa, ya, Adam jatuh dalam dosa, maka semua bumi kekuatan ini diambil alih oleh iblis. Dan kita bisa tahu di dalam pencobaan Tuhan Yesus di dalam Lukas tadi yang kita baca, ya, bahwa iblis mengatakan, aku berhak memberikan kepada siapa, kan ini sudah diberikan kepadaku. Ingat dalam Lukas tadi, ya, Lukas berapa tadi? Lukas 4 ayat 68, di situ dikatakan, ya, iblis berkata, segala kuasa itu serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu. Ini dia memberikan kepada Tuhan Yesus, sebab semuanya itu telah diserahkan padaku dan akan memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Ini berarti sebelum Tuhan Yesus datang, iblis yang memiliki kekuasaan di dunia ini. Iblis. Makanya Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengambil alih kuasa itu. Ya, memang dulu ada perang juga. Ya, ada membunuh, tapi itu jaraknya 100 tahun baru ada perang. Dulu bumi itu dibikin makmur oleh iblis. Ya, tetapi begitu Tuhan Yesus menang, perang terus. Ya, hampir tiap hari perang. Ya, karena Tuhan tidak menghendaki dunia ini terus hidup selamanya. Dunia ini harus diakhiri. Makanya terus pergolakan terus semakin. Kalau dulu gempa bumi mungkin 100 tahun, 1 abad baru ada gempa lagi. Sekarang hampir tiap tahun, bahkan semakin intensitasnya lebih tinggi, saudara. Ya, karena Tuhan mau mempercepat waktu dan ingin menyudahi dunia ini. Ya, kalau dulu bumi dikuasai oleh iblis, diberikan kemakmuran. Ya, tetapi begitu Tuhan menang semuanya. Makanya Tuhan mengatakan di Injilnya, aku datang ke bumi ini bukan untuk membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Artinya pertentangan. Di situ akan ada pergolakan. Tetapi orang yang setia sampai akhir, Tuhan mengatakan dia selamat. Ya. Jadi semua ini sudah dalam rencana Tuhan, saudara. Ya. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 22 di sini dikatakan jelas bahwa Tuhanlah orang yang lebih kuat itu. Jadi katanya, tetapi jika seorang lebih kuat daripada yang menyerang dan mengalahkan, itu Tuhan, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata itu yang dimiliki iblis sebelumnya, yang dia akan membagi-bagikan rampasannya itu. Ya, di sini peran Tuhan Yesus. Tuhanlah yang mengambil kontrol semua dunia ini. Ya, iblis tetap dia belum diakhiri, tetapi Tuhan tetap masih memiliki kontrol segala sesuatu sekarang, karena Tuhan sudah menang dan Dia memenangkan. Dia sudah memberi dosa dunia. Dia yang berhak kemana dunia ini mau diarahkan oleh Tuhan. Dan di bagian lain Tuhan juga mengatakan di dalam Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid Tuhan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ya kekuatan iblis, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan itu membagi-bagikan kuasanya kepada orang-orang Kristen yang setia. Kuasa itu yang diberikan kepada
orang-orang Kristen. Jadi saudara, kata memerintah di sini tidak boleh diartikan secara politis. Kata memerintah di dalam kitab Wahyu ini artinya berkuasa untuk mendominasi atas kuasa kegelapan. Inilah peran gereja. Inilah gereja lahir, dan Tuhan mengatakan, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa mengalahkannya. Jadi ini peran gereja yang menguasai atau mendominasi dari kuasa gelap. Makanya gereja harus eksis. Gereja harus jangan padam. Spirit kebangkitan itu harus terus kita lahirkan agar setiap rencana Tuhan kita juga mengikuti untuk menggenapi dari rencana Tuhan Yesus atas keselamatan dunia ini, saudara. Amin. Jadi saudara, kita harus tetap eksis ya. Nah, kalau pengertian pemerintah dalam secara politis, maka ini akan bertentangan dengan pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa kerajaan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Yohanes 18:36. Nah, memerintah secara politis ini memerintah untuk kepentingan diri atau kepentingan buat organisasinya atau hanya untuk kepentingan gerejanya saja. Itu ya, dengan kuasa Allah. Ya, mempergunakan kuasa Allah supaya orang datang banyak, supaya gerejanya tambah besar, gerejanya tambah jadi hebat. Bukan, itu politis. Gereja yang benar ya, bukan hanya untuk membawa umat menjadi gereja besar, tapi gereja membawa spirit itu sehingga orang yang percaya dan menerima Yesus, mereka pun ya diubahkan dan mengalami itu spirit kebangkitan yang utama. Itu. Jadi gereja bukan hanya mengumpulkan banyak orang, hanya gereja kaya punya banyak aset, tersohor, itu politis. Pasti di situ di balik semua itu ada motivasi lain. Makanya kalau di gereja kita bukan untuk mengumpulkan banyak orang. Bukannya kita tidak mau orang banyak diselamatkan. Ya, ini pekerjaan Tuhan, kita hanya sebagai worker. Ingat, saudara dan saya, kita hanya sebagai pekerja Tuhan. Kita bukan the owner gereja. The owner of the gereja itu Kristus. Jadi kita tidak boleh berhak untuk membuat suatu rancangan-rancangan atau planning dengan motivasi yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Akhirnya gereja tidak memiliki spirit kebangkitan itu. Gereja hanya menjadi keberagamaan yang rutinitas selalu dilakukan, tapi tidak memiliki spirit kebangkitan pertama itu. Sebab itu gereja supaya memiliki kebangkitan pertama ini ada dua hal yang penting. Pertama, kebenaran yang murni harus disampaikan. Kebenaran yang murni harus diajarkan. Kalau bukan kebenaran yang murni yang diajarkan gereja, pasti gereja itu hanya menjadi organisasi. Ya. Tidak mengubah orang, tidak menjadikan orang itu menjadi seperti Kristus. Karena yang diajarkan pasti dengan menggunakan kuasa Allah untuk memperoleh berkat-berkat jasmani. Padahal kalau kita hidup dalam Tuhan, kamu gak perlu minta sama Tuhan, kamu kerja keras dan semua hasil kamu berikan bagi Tuhan. Itu yang benar begitu. Bukannya kita mencari Tuhan supaya kita diberkati, kita memiliki harta dunia supaya kita memiliki dengan menggunakan kuasa Allah. Itu salah. Justru kita bekerja keras, saudara. Kita memaksimalkan potensi kita. Kita sekolah, kita cerdas, dan semua itu kita berikan bagi Tuhan. Itu yang benar. Bukannya saudara cari Tuhan supaya saudara dia diberkati dunia, supaya enak punya ini. Itu sesat, saudara. Gereja tidak begitu. Makanya Tuhan mengatakan ikut aku, pikul salib, zakat diri. Yang benar begitu. Ini supaya benar-benar kasih itu real. Dan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus itu terus diarahkan kepada Tuhan dan kerajaannya. Ya. Jadi saudara harus mengerti kebenaran ini ya. Kalau ya kata memerintah itu secara politis, Tuhan sendiri mengatakan bahwa kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jelas, my kingdom not come from this world. Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kita jangan membuat kerajaan di bumi. Jangan membuat kerajaan di dalam gereja.
Jangan membuat kerajaan di dalam keluarga kita. Jangan membuat kerajaan di dalam pekerjaan kita. Tetapi semua kita kerjakan, kita lakukan itu sebagai pengabdian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Yang benar begitu. Yang benar begitu, saudara. Saudara, saya harap saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Nah, di dalam pernyataan Tuhan Yesus dalam Yohanes 18:36, ketika Tuhan mengatakan bahwa kerajaan bukan berasal dari dunia ini, Tuhan sedang berdialog dengan penguasa politik saat itu Roma, yaitu Pilatus. Tentu percakapannya di sini sekitar hal-hal politis. Walaupun ya Tuhan juga mengajarkan tentang doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa orang percaya harus menghadirkan pemerintahan Allah secara pribadi atau hidup dalam penurutan kehendak Allah. Ini. Jadi datanglah kerajaan-Mu dan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya bahwa orang percaya harus menghadirkan pemerintahan Allah secara pribadi dalam hidup masing-masing individu. Artinya saudara harus memiliki hidup sebagai anggota keluarga yang baik di bumi. Jadi kalau saudara orang Kristen, jadilah orang Kristen yang baik di bumi. Itu maksudnya. Di dalam keluarga, pekerjaan, dimanapun. Itu mendatangkan, menciptakan pemerintahan Allah secara pribadi. Ini sama juga untuk hidup dalam penurutan kehendak Allah. Sama maksudnya. Nah, kerajaan Tuhan secara fisik berada di langit baru, bumi baru. Saudara, bukan di sini kerajaan Tuhan. Jadi jangan bikin kerajaan di gereja. Jangan, ya. Kita punya gereja besar, gereja seperti gereja-gereja yang memiliki banyak aset dan segala macam, sehingga nanti ada persaingan antara gereja ini kita lebih besar dari gereja lain, atau gereja kita lebih baik dari gereja lain. Itu sesat, bukan begitu Tuhan. Karena Tuhan bilang kerajaan itu bukan. Makanya jangan bikin kerajaan ini. Makanya banyak orang Kristen membela gereja ini, membela pendetanya, tapi tidak membela Kristus dalam hidupnya. Yang benar orang Kristen, dia pasti membela Tuhan Yesus di dalam segala aspek seluruh hidupnya. Itu. Gereja nggak perlu dibela, pendeta nggak perlu dibela, Tuhan Yesus pun nggak perlu dibela. Tapi bagaimana kamu menjalankan Kristus dalam hidupmu setiap hari, sehingga orang melihat hidupmu ada Kristus di dalam hidup. Gereja tidak menyelamatkan, saudara. Ingat, jangan bertengkar tentang denominasi gereja. Jangan gereja ini dominasi yang ini lebih baik dari gereja. Tidak, semua juga. Yang Tuhan cari itu individu masing-masing pribadi. Hati orang-orang yang mencintai Tuhan. Bukan organisasinya. Ya, jadi saudara harus mengerti. Saudara, kerajaan Allah itu nanti di surga. Bukan ada di sini. Ya. Jadi saudara, selama hidup di bumi ini, kita terus bangkitkan spirit, supaya kita terus meneruskan semangat kebangkitan yang pertama itu. Nah, saudara, yang ketiga, terakhir saudara, mereka kembali hidup dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, apa itu masa 1000 tahun, saudara? Ini, ya, masa 1000 tahun ini, saudara, kalau dikatakan bahwa orang percaya akan memerintah selama 1000 tahun, ya. Nah, kata 1000 tahun dalam teks aslinya adalah kilioi, ya, kilioi. Teks aslinya dalam bahasa Yunani 1000 tahun ini kilioi, yang bukan berarti 1000 tahun secara harfiah, tetapi menuju suatu durasi waktu yang lama. Jadi angka 1000 tahun itu bukannya 1000 ada angka secara harfiah, tidak. Kalau begitu ya udah ketahuan Tuhan akan datang kedua kali. 1000 tahun ini maksudnya angka yang panjang, angka yang lama, saudaraku. Ini kan simbol. Jadi dalam saudara itu ada 1000 tahun. Kalau saudara itu ada 1000 tahun, ya bisa ketahuan nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Hitung aja 1000 tahun. Bukan begitu. Artinya ini masa yang panjang, masa yang lama. Ya, harus dilewati, ya. Dan ini sangat penting karena dipandang sebagai 1000 secara harfiah, maka semua peristiwa yang ke depan yang akan terjadi itu akan bisa ditebak, saudara. Yaitu kapan Tuhan Yesus akan datang.
Kapan kuasa gelap akan diakhiri, dan lain sebagainya. Nah, orang percaya akan memerintah, artinya spirit gairah pelayanan yang berkualitas martir itu, saudara, tetap eksis dalam waktu yang lama. Ya. Tentu tidak diketahui sampai kapan akhirnya, saudara. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa anak manusia tidak tahu kapan hari kedatangannya. Ya, hanya Bapa yang tahu. Ya, jadi jangan hitung-hitung, saudara. Tidak mungkin memerintahi secara harafiah, sebab berarti bertentangan dengan keputusan Tuhan bahwa manusia hanya hidup 70-80 tahun. Ya, hanya 70-80 tahun. Ya, jadi selama 1000 tahun ini, waktu yang panjang, saudara, gereja kita harus mempergunakannya dengan baik. Bagaimana terus, saudara, ya, melahirkan spirit itu, kebangkitan. Ya. Jadi kebangkitan pertama, saudaraku, harus dipahami sebagai kebangkitan spirit. Ya, ingat, kebangkitan pertama dalam wahyu ini kebangkitan spirit, ya, atau gairah dari orang-orang yang telah mati martir bagi Kristus dan diteruskan oleh orang percaya lainnya. Mereka adalah orang-orang yang telah menunjukkan kesetiaan kepada Kristus, spirit mereka yang tidak akan pernah mati. Inilah kebangkitan yang pertama. Amin, saudara. Saya harap saudara bisa menangkap, ya, dari kebenaran ini agar saudara tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita akan menyanyikan lagu Bapa Kami yang di surga. Mari berikan hatimu kepada Tuhan saat ini. Kita sungguh-sungguh pergunakan waktu yang baik ini, kita berikan kepada Tuhan. Haleluya. Bapa Kami yang di surga. Mari bawa hati saudara semua, dimanapun saudara berada, bawa hatimu kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saudara sangat beruntung karena saudara memiliki Tuhan Yesus. Dia Allah yang benar, Dia satu-satunya Allah yang hidup, memberikan harapan. Katakan Bapa Kami yang di surga. Haleluya. Bapa Kami yang